جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق مهتزة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Penjelasan yang terdahulu syahdan bahwasanya dalil yang mensabitkan atau yang menetapkan sembahyang gerhana dahulu atau sebelum daripada ijma', nah itu firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah allazi khalaqahunna. Artinya jangan kamu sujud, jangan kamu menyembah bagi matahari dan jangan kamu menyembah kepada bulan. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Dan hendaklah kamu sujud menyembah akan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari dan bulan tersebut. Nah, itu dalil yang menetapkan bahwa sembahyang gerhana jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud kepada bulan, tetapi hendaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari dan bulan tersebut. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda yang menunjukkan akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada gerhana keduanya karena mati seseorang atau karena hidupnya seseorang. Jadi jar Nabi kita, matahari dan bulan itu adalah salah satu tanda daripada banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda esa dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerhana bulan itu terjadi atau gerhana matahari terjadi bukan karena matinya seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Gerhana terjadi adalah merupakan tanda keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, Allah Tunggal, Allah Satu dan Maha Kuasa. Maka apabila kamu melihat akan yang demikian itu, melihat gerhana nih, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, maka hendaklah kamu sembahyang hingga hilang gerhana. Pas tadi kita kan gerhana bulan, alhamdulillah kita dapat melaksanakannya.
Jadi ajaran Nabi kita bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda yang menunjukkan akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada gerhana keduanya karena mati seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maka apabila kamu lihat akan yang demikian itu, lihat gerhana, maka hendaklah kamu sembahyang hingga hilang gerhana. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bermula sembahyang gerhana kedua itu, maksudnya gerhana matahari atau gerhana bulan, hukumnya sunnat muakkadah, sunnat muakkad. Maka tiap-tiap mereka yang disunatkan baginya sembahyang dua hari raya, disunatkan pula baginya sembahyang dua gerhana. Jadi siapa aja yang disunahkan sembahyang hari raya, sama juga disunahkan sembahyang gerhana. Ada penjelasan yang terdahulukan sembahyang hari raya, hari fitrah, hari haji, siapa yang disunahkan? Yang disunahkan sembahyang dua hari raya itu juga disunahkan sembahyang gerhana kalau terjadi gerhana. Dan makruh meninggalkan dia. Jadi waktu terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, kita kada sembahyang sunat gerhana itu hukumnya makruh. Dan sunat mandi bagi yang berkehendak, bagi yang berkeinginan menyembahyangkan dia. Jadi bila kita hendak sembahyang gerhana, disunahkan dulu sebelumnya mandi dulu. Niatnya langsung dalam hati, sengaja aku mandi sunat gerhana bulan, sengaja aku mandi untuk melaksanakan sembahyang sunat gerhana bulan atau gerhana matahari. Mandi sunat. Sunat mandi jika hendak melaksanakan sembahyangnya itu. Beda dengan hari raya kan, kalau hari raya hendak sembahyang kadang tetap disunahkan mandi. Hari raya haji, ya fitrah itu tetap disunahkan nang hendak sembahyang hari raya atau nang di rumah aja kamu diam kada sembahyang, tetap disunahkan karena menghormati harinya itu. Kalau ini bagi yang hendak melaksanakan sembahyang gerhananya disunahkan mandi. Bila kada hendak melaksanakan sembahyangnya kada disunahkan mandi. Dan sunat mengerjakan sembahyang gerhana di dalam masjid. Jika picik masjid sekalipun, walaupun masjidnya sempit, masjidnya kecil aja, tetap disunahkan sembahyang gerhana ini di dalam masjid. Dan sunat mengerjakan dia dengan berjamaah. Ini sembahyang gerhananya boleh aja, sembahyang gerhananya boleh aja sorangan. Macam sembahyang raya kan boleh aja sorangan, cuman kada dapat pahala berjamaah. Nang afdal berjamaah, tak banyak pahalanya. Ini sembahyangnya nang afdal di masjid dan berjamaah sembahyang gerhana ini. Jadi kalau kau hendak berjamaah di rumah boleh aja juga sembahyang gerhana nih. Cuman kada ada khutbahnya. Sunat mengerjakan sembahyang gerhana di dalam masjid.
Dan sunat mengerjakan dia dengan berjamaah. Dan ganti iqamah, lafaz iqamahnya nih, kalau iqamat sembahyang kan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, sampai selesai. Tapi kalau gerhana ada iqamatnya juga, iqamatnya khusus. Nah, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata sunnatan li khusufil qamari rahimakumullah. Qamatnya itu. As-salata jami'ah, bahasa kitanya mari kita sembahyang berjamaah. As-salata li khusufil qamari rahimakumullah, kita sembahyang gerhana bulan, semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sunatan itu dibuat kakada karena lapas ananya as-salata li khusufil qamari atau as-salata sunatan li khusufil qamari rahimakumullah, qamatnya itu. Dan wajib di dalam takbirnya, takbir sembahyang gerhana tadi wajib qasad, artinya menyengaja berbuat sembahyang. Ya aku sembahyang itu kan, niatnya wajib dalam hati aku sembahyang itu wajib. Dan wajib pula ta'yin. Apa ta'yin? Yaitu menentukan keadaan sembahyang itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi dua nang wajib waktu sembahyang gerhana itu, niatnya dua nang wajib qasad dan ta'yin. Qasadnya apa? Aku sembahyang, sengaja aku sembahyang. Ta'yinnya apa? Gerhana bulan atau gerhana matahari. Itu wajib dua itu. Wajib niat dalam hati, qasad dan ta'yin. Qasadnya aku sembahyang, ta'yinnya gerhana bulan atau gerhana matahari. Mangsa lengkapnya aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat. Kalau serangan kan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tapi kalau berjamaah aku sembahyang gerhana bulan sunat 2 rakaat mengikut imam, karena Allah ta'ala. Jadi dua itu yang wajib, qasad dan ta'yin. Qasad artinya menyengaja sembahyang, ta'yin artinya menentukan nang disembahyangkannya apa? Gerhana bulan kah? Gerhana matahari kah? Kalau gerhana bulan ditentukan sengaja aku sembahyang gerhana bulan. Itu ta'yin karena menentukan. Kalau gerhana matahari aku sembahyang sunat gerhana matahari. Ta'yin karena. Kalau sembahyang fardhu 5 waktu kan 3 nang wajib, qasad, ta'arrud, ta'yin. Qasad menyengaja sembahyang, ta'arrud membuat fardhunya, ta'yin menentukan zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah. Ini kalau sembahyang fardhu nang 5 waktu wajib 3, qasad, ta'arrud, ta'yin. Qasad aku sembahyang, ta'arudnya fardhu, wajib membuat fardhunya itu. Ta'yinnya apa? Maghrib. Aku sembahyang fardhu maghrib. Kalau sembahyang Jumat 4 nang wajib. Qasad, ta'arud. Iyalah. Sembahyang Jumat. Aku sembahyang fardhu Jumat
mengikut imam. Nah, wajib mengikut imamnya itu dibuat deh. Jadi qasatnya aku sembahyang, ta'arudnya fardu. Nah, fardu Jumat tuh nah. Aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat mengikut imam. Mengikut imamnya itu wajib dibuat kalau Jumat. Atau menjadi makmum. Nah, jadi wajib hari Jumat itu membuat dalam niat itu menjadi makmum atau mengikut imam. Karena wajib Jumat berjamaah. Nanti ada perbedaan nih masalah niat. Jadi kalau gerhana sembahyang gerhana ini yang wajib 2, qasad dan ta'yin. Qasadnya aku sembahyang, ta'yinnya gerhana bulan atau gerhana matahari. Kalau sembahyang fardhu 5 waktu 3 wajib, qasad, ta'arrud, ta'yin. Qasadnya aku sembahyang, nya boleh aja aku sembahyang atau nang dibuat nang sengaja aku sembahyang sama aja. Sengaja aku sembahyang atau aku sembahyang langsung aja itu qasad ngarannya. Ta'arrud fardhu, ta'yin maghrib. Ini wajib 3 aku sembahyang fardhu maghrib. Kalau mengikut imamnya sunat. Tapi kalau kada dibuati kada dapat pahala berjamaah. Jadi mesti dibuati. Kita sembahyang maghrib tadi kan. Nah, aku sembahyang atau sengaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam. Nah, supaya dapat pahala berjamaah. Kalau dibuati mengikut imamnya sama sembahyang surangan naik walaupun belakang imam. Walaupun di belakang imam berdiri, tapi kada dibuati mengikut imamnya atau menjadi makmum. Kada dapat pahala jamaah. Jadi mesti dibuati mengikut imam atau menjadi makmum. Atau juga niatnya berjamaah. Aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat berjamaah karena Allah Ta'ala. Jadi sama aja menjadi makmum atau mengikut imam atau berjamaah. Niatnya nih supaya dapat pahala jamaah nang 27 derajat gitu. Kalau Jumat wajib membuat berjamaahnya itu mengikut imamnya. Aku sembahyang fardhu Jumat 2 rakaat mengikut imam. Nah, itu wajib dibuati atau menjadi makmum atau berjamaah wajib dibuati. Ini lafaz atau niat sembahyang gerhana matahari. Usolli sunnata kusufis syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati niatnya ku sembahyangkan atau sengaja aku sembahyang atau aku sembahyang sunnat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lafaz niat sembahyang gerhana bulan. Usolli sunnata khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya ku sembahyangkan sunat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Syahdan adalah bagi kedua sembahyang gerhana itu 3 kaifiat, 3 cara. Jadi sembahyang gerhana ini baik gerhana bulan atau gerhana matahari, sembahyangnya itu ada 3 cara. Caranya 3 macam. Bermula kaifiat yang pertama. Bermula cara yang pertama sembahyang gerhana ini itu sekurang-kurangnya bahwa disembahyangkan akan dia 2 rakaat seperti sunat zuhur.
seperti sunat maghrib. Kayak apa kita sembahyang sunat zuhur, kayak apa sembahyang sunat maghrib. Nang 2 rakaat tuh macam itu Pak, macam itu nang ringkas saja. Aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah. Baca Fatihah. Kada bersurah kada bae. Nang ringkas kan. Rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara 2 sujud kedua, bangkit, rakaat kedua. Baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Sampai salam. Itu nang cara yang pertama ringkas saja. Macam sembahyang qabliyah atau ba'diyah nang rawatib nih. Ringkas sah jo itu. Satu cara macam itu. Jadi cara yang pertama sekurang-kurangnya bahwa disembahyangkan akan dia 2 rakaat seperti sunat zuhur. Dengan tiada menambahi rukuk dan qiyam. Sama aja rukuknya sekali aja, qiyamnya sekali. Itu nang cara yang pertama ringkas saja. Dan cara yang kedua bahwa disembahyangkan akan dia sembahyang gerhana itu 2 rakaat tetapi dengan menambahi qiyam dan rukuk. Macam kita tadi kan, jam nang kita nang kemarin itu itu cara yang kedua. Dan ayatnya pendek aja juga. Jadi menambahi qiyam dan rukuk di dalam tiap-tiap 2 rakaat. Seperti bahwa dibacanya Fatihah dan surah yang pendek di dalam qiyam rakaat yang pertama. Kemudian maka rukuk, kemudian maka i'tidal, maka dibacanya pula Fatihah dan surah yang pendek. Kemudian maka rukuk, kemudian maka i'tidal, kemudian maka sujud 2 kali seperti sembahyang yang lain juga. Inilah serakaat yang pertama. Kemudian maka berdiri ia pula serakaat yang kedua seperti yang demikian itu. Maka jadilah pada tiap-tiap serakaat itu 2 qiyam dan 2 rukuk. Dan tiada harus menambahi rukuk lebih daripada 2 rukuk. Tidak boleh menambahi rukuk lebih daripada 2 rukuk yang diniatkan karena lanjut walaupun gerhananya lawas. Walaupun gerhananya lawas tetap kita ada boleh menambahi rukuknya itu lebih pada 2. Kan kita niat pangarannya sembahyang gerhana bulan misalkan. Lawas gerhananya 5 jam misalkan kan. Tetap rukuknya 2 kali aja. Qiyamnya 2 kali juga. Dan tiada boleh mengurangi dia daripada 2 karena lepas daripada gerhana. Gerhananya satu mat aja. Kita nih anak cara yang kedua kan. Cara yang kedua ini qiyamnya 2 kali, rukuknya 2 kali, qiyamnya 2 kali. Itu nang kita anak laksanakan nih. Tapi sekalinya gerhananya singkat aja. Kada berapa menit, sekitar 2 menitan aja nih. 2 menit 3 menit aja. Hendak kita ringkas jadi sekali aja kada boleh Bu, kada boleh juga. Kita nih sudah taniat hendak cara yang kedua kan. Cara yang kedua ini itu nang i'tidalnya 2 kali, qiyamnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Tapi sekalinya gerhananya ringkas saja, gerhananya setumatannya. Lalu hendak merubah kita sekali aja qiyam lawan rukuknya ada boleh juga itu. Mesti laksanakan aja nang qiyamnya 2 kali, rukuknya 2 kali walaupun gerhananya sudah lewat. Jadi waktu kita melaksanakan sembahyang ini, waktu kita melaksanakan sembahyangnya, sebelum melaksanakan sembahyang kita sudah berniat cara yang kedua ini. Jadi waktu pelaksanaan sembahyangnya
sekalinya gerhananya singkat saja satu matannya. Namun kita dua kali ruku, dua kali qiyam habis gerhana. Nah, lalu hendak nang sekali qiyam sekali ruku aja kada boleh itu. Jadi tetap aja laksanakan dua kali qiyam, dua kali ruku walaupun gerhananya sudah habis. Jadi kada boleh mengurangi, kada boleh menambahi. Menambahi tadi kan maksudnya bila gerhananya lawas. Anak lebih pada dua qiyam lawan rukuknya kada boleh. Kalau kita cara yang kedua ini, kita sudah nang di hati di beniat caranya yang kedua ini kita laksanakan. Soalnya gerhananya lawas, malam 5 jam. Bolehlah kita menambahi qiyam lawan rukuknya lebih pada dua, kada boleh. Atau gerhananya singkat saja, satu matanya gerhananya. Nah, maka kita anak cara yang kedua ini bolehlah kita kurangi. Nah, kada boleh juga. Jadi kalau kita sudah niat hendak melaksanakan cara yang kedua, walaupun gerhananya lawas, tetap itu qiyamnya 2 kali, rukuknya 2 kali dalam sarakaat. Kada boleh menambahi lebih pada 2. Ataupun gerhana singkat saja. Nah, kita sudah niat 2 kali qiyam 2 kali ruku, bolehlah dikurangi sekali qiyam sekali ruku aja, kada boleh juga. Jadi keterangannya tiada harus, artinya kada boleh menambahi ruku lebih daripada 2 ruku yang diniatkan karena lanjut karena lama gerhana. Jadi gerhananya lawas, kita hendak menambahi lebih pada 2 rukunya kada boleh. Dan tiada boleh juga mengurangi dia daripada 2 kali ruku 2 qiyam karena lepas gerhana setempatannya. Dan sunat membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu pada tiap-tiap i'tidal, macam kita sembahyang biasa ya kan. Sunat membaca itu, sunat membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu pada tiap-tiap i'tidal. Itu cara yang kedua tadilah. Jadi 2 kali qiyam 2 kali ruku, ayatnya pendek aja. Nah, kemudian cara yang ketiga itu yang terlebih sempurna, afdal nih, bahwa disembahyangkannya 2 rakaat seperti pada kaifiat yang kedua. Jadi caranya sama yang kedua nih. Qiyamnya 2, qiyamnya 2 kali, rukunya 2 kali. Nah, tetapi nang ini jadi afdalnya sunat membaca surah Al-Baqarah di dalam qiyam yang pertama. Nah, ini jadi afdal. 200 ayat kalau Al-Baqarah ini. Berapa jam sembahyang itu? ujungnya benar Rasulullah ini. Nah, ini kan mungkin kan sembahyangnya imba isya. Nah, gerhana imba isya, mungkin kawa ini. Nah, kalaunya makmumnya hakun juga. Rakaat nampangan di qiyam pertama surahnya surah Al-Baqarah. Jadi sunat membaca surah Al-Baqarah di dalam qiyam yang pertama. Kemudian daripada membaca wajah tuh artinya kan sesudah takbiratul ihram membaca doa iftitah dan sesudah membaca a'udzu dan sesudah Fatihah. Nah, jadi kan Allahu Akbar sembahyang beniat senang sembahyang gerhana nih. Allahu Akbar. Nah, baca doa iftitah, baca a'udzubillah, nah baca surah Fatihah, nah hanya baca surah Al-Baqarah. Itu di qiyam yang pertama.
Dan jika tiada hafal, kada hafal surah Al-Baqarah, maka dibacanya ayat yang lain sekadar surah Al-Baqarah. Kadang nih anunya jumlah ayat berapa Al-Baqarah tuh? 200 berapa? Nah, itu juga baca anunya Amanah Rasul. Amanah Rasul itu berapa ayat? Ulangi sampai seitu. Jadi abdulnya panjang ayatnya. Di qiyam pertama surah Al-Baqarah, betul kan? Di qiyam kedua nah, dan pada qiyam yang kedua dibacanya sesudah daripada A'udzubillah dan sudah Fatihah surah Ali Imran 200-an ayat juga. Ini jadi abdal lawas, jadi abdal kan lawas berdiri. Nah, kada hafal surah Al Imran atau kira-kira daripada 200 ayat. Nah, daripada surah Al-Baqarah. Dan pada qiyam yang ketiga dibacanya kemudian daripada A'udzubillah dan Fatihah surah An-Nisa. Nah, susunan surahnya itu kan Al-Baqarah, Al Imran, An-Nisa. Dan di qiyam yang keempat dibacanya sesudah A'udzubillah, sesudah Fatihah surah Al-Maidah. Itu paling jadi abdal. Lawas berdiri beberapa jam ini. Jadi kalau gerhana bulan kan gerhana itu sesudah Isya. Nah, mungkin kita laksanakan ini. Mun imamnya hakun, jamaahnya hakun. Menang mungkin kita kawan nang acara nang kedua tadinya kan. Nah, qiyamnya 2 kali, rukunya 2 kali, ayatnya pendek aja. Panjang imamnya juga hafalan surahnya. Kecuali mencari nang hafiz Quran imamnya. Itu jadi abdal nang acara nang ketiga nang abdal nang lebih sempurna. Ayatnya ayat panjang-panjang keempat qiyam ke apa ngarannya? Qiyam nang keempatnya kan 4 kali qiyam tuh. Di rakaat pertama 2 kali qiyam kan, di rakaat kedua 2 kali qiyam, 4 qiyam ngarannya. 4 kali berdiri. Dan sunat membaca dengan nyaring pada gerhana bulan. Ya, kita tadi kan gerhana bulan, jadi imamnya sunat membaca Fatihah dan surah itu dengan nyaring. Dan sunat dengan perlahan pada gerhana matahari. Macam sembahyang fardhu kan? Sembahyang fardhu zuhur tuh di siang hari, asar siang hari sunat perlahan. Kalau sembahyang malam, sembahyang isya, sembahyang maghrib, sembahyang subuh sunat banyaring. Ini sembahyang surangan kah sembahyang berjamaah kah? Nah, sama aja. Kalau ya sembahyang gerhana bulan kan di rumah surangan, nah sunat banyaring, baca surah dan baca Fatihah dan surah. Jadi sunat membaca dengan nyaring. Sunat membaca dengan nyaring pada gerhana bulan dan sunat dengan perlahan pada gerhana matahari. Dan sunat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi di dalam rukuk yang pertama. Dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi dalam sujud yang pertama, kira-kira 100 ayat. Kira-kira anunya nih, waktunya nih kira-kira 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Nah, cara yang ketiga tadi kan. Jadi cara yang ketiga tadi sudah takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca a'udzubillah, baca surah Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah. Nah, rukuknya Bang. Rukuknya sekedar 100 ayat Al-Baqarah. Lawas rukuknya berarti
Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, lawas itu berapa menit. Nah, jadi sekadar itu bisa sakit pinggang nih. Nah, kadar waktu nang rukuknya itu nah. Kira-kira 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan dibaca yang demikian itu nang subhana rabbil azim tadi di dalam rukuk yang kedua. Ini tadi kan yang bacaan rukuk kan subhana rabbil azim wa bihamdi. Nah, bacaan sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Jadi rukuknya itu yang rukuk yang pertama itu lawasnya sekadar membaca 100 ayat surah Baqarah. Rukuknya kah, sujudnya kah, yang pertama itu. Nah, kemudian di rukuk yang kedua dan sujud yang kedua sekadar sekira-kira 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Nah, kemudian di dalam rukuk yang ketiga dan sujud yang ketiga kira-kira 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan dibaca yang demikian itu di dalam rukuk dan sujud yang keempat kira-kira 50 ayat daripadanya. Nah, jadi berbeda. Nang subhana rabbil azim itu nah waktu rukuk kan 4 kali rukuk. Nah, kita umpamakan aja di rukuk yang pertama nah membaca subhana rabbil azimnya 80 kali 100 kali. Nah, kemudian di rukuk yang kedua 80 kali. Nah, rukuk yang ketiga 70 kali, rukuk yang keempat berapa tadi? 100, 90, 80, 70. Itulah. Artinya rukuknya itu nambah beda. Yang pertama tak panjang, yang kedua tak kurang sedikit. Kayak itu kesunahannya. Di sujudnya macam itu juga. Di sujud yang pertama sekadar 100 ayat daripada Al-Baqarah, beri sekadar 100 kali baca lah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, di sujud yang kedua kena 80 kali. Nah, nang kedua, nang ketiga, nang keempat berkurang gitu. Jadi nang sujud nang ruku nang pertama lawan sujud nang pertama itu lebih banyak bacaannya. So aja kan afdal. Gawiannya ta rumit, ta lawas. Arti afdal itu kan banyak pahalanya. Lebih utama banyak pahalanya sesuai aja dengan gawiannya tabarat. Batas itu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudna tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأ